Sambungan video kemarin adalah setelah selesai kita lakukan screening terhadap pasangan infertilitas yang meliputi USG transvaginal pada haid hari kedua atau ketiga, HSG pada haid hari ke-10, ketiga adalah analisa sperma, kemudian kita lakukan analisis terhadap hasil ketiga pemeriksaan ini, kemudian kita rekomendasikan program hamil. Kita keluarkan rekomendasi program hamil ada 3 jenis. Yang pertama adalah cycle tracking, yang kedua adalah inseminasi, dan yang ketiga adalah bayi tabung. Apa itu cycle tracking? Pada cycle tracking ini persyaratannya adalah pasangan suami istri ini masih berusia muda, cadangan telurnya masih bagus, tidak ada penyakit-penyakit yang berat pada organ reproduksi istrinya, dan gangguan spermanya hanya gangguan ringan saja. Di sini kita berikan obat-obat untuk merangsang pertumbuhan sel telur mulai haid hari kedua selama 5 hari. Kemudian kita USG transvaginal pada haid hari ke-12, kita pantau pertumbuhan sel telurnya sampai sel telurnya matang dengan ukuran di atas 18 mm. Kemudian kita suntikkan hormon untuk pemecahnya atau pemicu ovulasinya. Maka 36 jam kemudian setelah disuntikkan hormon pemicu ovulasi atau hormon epidural ini, kita temukan titik ovulasinya. Maka si suami istri ini kita suruh berhubungan 1 hari sebelum ovulasi, pada hari ovulasi, dan 1 hari pasca ovulasi. 2 minggu kemudian kita pantau apakah terjadi kehamilan atau tidak. Dan yang kedua adalah program hamil inseminasi. Program hamil inseminasi kita lakukan pada pasangan suami istri di mana gangguan spermanya merupakan gangguan sperma sedang. Gangguan sperma sedang, kedua saluran tubuhnya masih lancar, dan kedua adalah cadangan telur istri juga masih normal dan tidak ada penyakit-penyakit yang berat. Sama juga prosesnya, kita berikan obat-obat untuk merangsang pertumbuhan sel telur mulai dengan haid hari kedua. Setelah 5 hari pemberian obat, kita pantau dengan USG. Jika terjadi pertumbuhan sel telur, maka kita suntikkan hormon untuk memperkuat pertumbuhan sel telur selama 3 sampai dengan 5 kali suntik. Dan kemudian kita pantau lagi dengan USG transvaginal. Jika sel telurnya mencapai ukuran matang, kita suntik dengan hormon pemicu ovulasi atau epidural ini, maka 36 jam kemudian itu terjadi ovulasi. Pada saat terjadi ovulasi, sperma suami kita keluarkan dengan cara masturbasi, sperma kita olah di laboratorium, kita ambil sperma yang mampu berenang ke atas, yang sperma bibit unggul, kemudian kita masukkan ke dalam kateter khusus, dan sperma tersebut kita semprotkan ke dalam puncak rahim si istri, sehingga dalam jangka waktu 2 atau 3 menit dia akan masuk ke dalam saluran tuba, bertemu dengan sel telur yang sudah mengalami ovulasi, sehingga diharapkan terjadi pembuahan. Hasilnya kita lihat 2 minggu kemudian apakah terjadi kehamilan atau tidak. Yang ketiga adalah program hamil bayi tabung. Juga kita mulai pada haid hari kedua, itu dari awal kita berikan obat suntik-suntik dengan dosis yang tinggi untuk menumbuhkan semua sel telurnya. Ada yang 8 kali suntik, ada yang 10 kali suntik. Setelah semua sel telurnya tumbuh dan matang, kemudian kita suntikkan hormon pemicu ovulasi tadi, tujuannya untuk menyempurnakan pematangan sel telurnya. Maka 36 jam kemudian si istrinya kita lakukan pemetikan atau pemanenan sel telur dalam keadaan dibius. Maka semua sel telur dikumpulkan di laboratorium dan disuntikkan masing-masingnya dengan 1 ekor sperma sampai terbentuk embrio. Kemudian embrionya kita transfer ke dalam rahim, kita lihat 2 minggu kemudian apakah terjadi kehamilan atau tidak.